penasehat buat diri kita. Ya, nasihat ada dua kan kata Nabi. Ada nasihat yang berbicara, ada nasihat yang diam. Nasihat yang bicara itu Al-Quran, hadis. Baca tuh kitab semua. Dengerin ceramah itu bicara. Tapi nasihat yang diam. Kemudian sekarang masih penjelasan keutamaan mengingat mati. Apa itu? Qala sallallahu alaihi wasallam aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsiru, perbanyak oleh kalian daripada mengingat hadimil ladzat, penghancur kelezatan. Hadim itu hadim. Bisa disebut pakai dal boleh, pakai dal boleh. Hadimil ladzat bisa hadimil ladzat. Aktsiru kata Nabi, perbanyak mengingat segala sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Apa itu? Ya mati. Suruh banyak ingat. Kita sehari satu kali ada nggak? Minimal. Ya. Jadi sebelum sholat subuh tuh, udah sholat sunnah fajar, sunnah badan kita miring ke kanan atau ke kiri. Kita bayangkan kita di dalam kubur. Baca doa Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Baca doanya 3 kali. Bayangkan itu. Itu minimal satu hari satu kali. Ya. Mau tidur ingat mati lagi. Bismika Allahumma ahya, bismika amut, kan mau mati. Tidur seperti mati. Ya. Nanti ada ulama tambahnya dalam hadis yang lain, aktsiru min dzikri hadimil ladzat wa mufarriqul jamaat wa muyattimul banin wal banat. Perbanyaklah mengingat yang bisa menghancurkan kelezatan, yang memisahkan perkumpulan, yang menjadikan anak-anak menjadi yatim. Apa itu? Mati sama. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, "Law annal bahaim ta'lam minal maut ma ta'lamuna ma akaltum minha saminan." Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, seandainya binatang-binatang ternak itu mengetahui daripada kematian seperti kalian mengetahuinya, maka kalian tidak akan memakan dari binatang tersebut dagingnya. Tidak akan ada itu DP gaji. Kurus semua pasti itu kambing-kambing sama sapi-sapi. Kalau dia ingat tahu kematian, karena dia binatang dia nggak tahu, kabar khair aja. Ya enggak? Tapi kalau dia tahu, kata Nabi, kalian nggak akan makan tuh dagingnya, nggak akan ada tuh dia punya gaji, nggak akan lemu, nggak akan gemuk. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan sama Rasulullah begini. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hal yuhjaru ma syuhada ahad? Wahai Rasulullah, bisakah seseorang dibangkitkan bersama orang-orang yang mati syahid? Dijawab oleh Rasulullah SAW, na'am, ya, bisa seseorang dibangkitkan bersama orang-orang yang mati syahid. Bagaimana? Yazkurul maut fil yawm wal lailah 20 marrah, yaitu orang yang mengingat mati 20 kali sehari. Itu termasuk orang yang dibangkitkan bersama orang-orang yang mati syahid. Ya. Oh, syahid pangkat tinggi. Ya. Warzuqna mutabalahu apa? Wa hasuna ulaika rafiqa. Minal anbiya siddiqin wa syuhada was salihin. Di atasnya orang soleh. Orang yang mati syahid dia adalah pangkatnya di atas orang soleh. Wa qala alaihi salatu wassalam, tuhfatul mu'min al maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadiah bagi seorang mukmin adalah kematian. Jadi hadiahnya mukmin, orang yang beriman, adalah kematian. Ya. Dalam hadis yang lain, al-maut ruhatul mu'min. Dalam hadis yang lain, mati adalah santainya orang yang beriman. Wah, santai. Ya. Dalam kitab Ihya dikatakan, ya, li'anna dunya sijnul mu'min, karena dunia adalah penjaranya orang mukmin. Kenapa? Ya,
mati adalah kesantaian bagi orang mukmin, hadiah bagi orang yang beriman, karena dikatakan dunia adalah penjaranya orang beriman, ya. Dan seseorang itu tidak masih ya, dalam keadaan susah. Kita kan di dunia masih susah, ya. Daripada memerangi diri sendiri, melatih syahwatnya, menolak setan. Kerjaan nggak tuh? Kerjaan tiap hari, ngelawan setan, ngelawan nafsu, ngelawan ya. Nah ini. Maka mati adalah santai. Nah, ketika mati dia bebas dari azab tersebut. Ya. Nah. Jadi mutlaknya raha, jadi rahat. Wa qala alaihi salatu wasallam kafa bil mauti wa'idan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, cukuplah kematian sebagai wa'id, penasehat buat diri kita. Ya, nasihat ada dua kan kata Nabi. Ada nasihat yang berbicara, ada nasihat yang diam. Nasihat yang bicara itu Al-Qur'an, itu nasihat udah. Ad-dinun nasihah. Ya. Ini nasihat yang berbicara, Quran, hadis, baca tuh kitab semua. Dengerin ceramah itu bicara. Tapi nasihat yang diam mati. Ya. Ayo, bapak kita meninggal, ibu kita meninggal, kadang-kadang suami dulu meninggal, ada istri dulu meninggal, ada anak dulu meninggal. Itu semuanya wa'id, penasehat buat diri kita, bahwa kita pun suatu waktu cepat atau lambat akan seperti itu. Nabi SAW suatu hari masuk di masjid, ada sahabat-sahabat gaum ngobrol-ngobrol, tertawa-tertawa. Maka Nabi nyatakan, ingat kematian, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian tertawa sedikit dan banyak menangis. Ya, kalau kita tahu yang Nabi tahu, pasti kita nggak akan. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi hikmahnya bagus juga. Kita nggak tahu ya, jadi kita masih ngobrol, masih mau dagang, mau kawin, mau macam-macam ya. Kalau enggak udah nggak ada nafsu. Kalau seandainya tahu, diperlihatkan nih alam kubur, alam gaib, lihat nih malaikat, wah udah habis. Ya, bagus hikmahnya kalau kita nggak tahu. Ya, tapi para wali dikasih tahu karena dia udah kuat hatinya. Ya. Ketahuilah bahwasanya kematian adalah sebuah perkara yang hebat, yang agung. Wa tafakkur fihi yujibul tajafi an daril ghurur wa qillatus surur. Dan berfikir tentang kematian mewajibkan kita, menjadikan kita menjauh dari dunia, ya, tempat dunia yang melalaikan ini, ya, dan sedikit senang. Senikmat-nikmatnya manusia yang jika diingatkan kematian dengan hatinya dia sibuk, tidak nampak bekasnya, ya. Maksudnya begini, fasabil fi ayyafra qalbu amma ada. Tapi syaratnya kalau mau betul-betul manfaat dengan kita mengingat kematian, bagaimana? Ketika kita mengingat kematian, buang pikiran-pikiran yang lain. Ya, jangan ingat-ingat yang lain. Caranya jangan diingat-ingat yang lain dulu, supaya berbekas itu kematian, supaya kita bikin kita jadi takut, jadi taubat, jadi mempersiapkan itu dengan cara yang betul, bukan hanya ingat mati gitu doang, bukan. Kita kosongkan pikiran kita daripada selain kematian. Kita bayangin betul-betul. Dan berpikir di dalamnya, dalam kematian, seperti berpikir dalam perjalanan yang tidak ada rencana di darat atau di laut selain daripada rencana perjalanan tersebut. Fa innahu yakunul ghalib ala qalbi tafakkur fihi wal isti'dad lahu la ghair. Maka sesungguhnya kebiasaannya di hatinya berpikir tentang kematian dan mempersiapkan baginya, tidak ada pikiran lain. Nah itu, kalau begitu seperti itu, insya Allah ada bekas. Ya. Yang lucu nih, lucu. Ya. Kita mengingat mati ini apa? Betul-betul nggak ada bekasnya. Apa? Karena mikirin masih ngerokok. Ada matinya jenazah di depan kita, masih ngobrol, masih ngerokok. Bayangin tuh. Wala kita ngambil wudu untuk ngikutin sholat jenazah, kadang-kadang nggak ikut.
Ya. Padahal itu kalau ada meninggal, tetangga kita meninggal, itu momen yang paling bagus untuk ingat mati. Bayangin diri kita sana ya, dimandiin, dikafanin, ya, disolatin, dia angkat, itu pas momen paling bagus. Ya. Baik, ya. Jadi insya Allah Nabi SAW bersabda begini, siapa yang bertakziah, makna hadisnya nih ya, siapa yang bertakziah, ikut berduka cita sama orang yang meninggal, kita takziah datang, lalu ikut menyolatkan, lalu ikut ke kuburan, maka baginya pahala 2 qirot. Apa qirot itu? 1 gunung Uhud. Pahalanya seperti 1 gunung Uhud. Ya, nanti kalau naik ke Mekah, ke Madinah, lihat itu gunung Uhud, itu tulisannya seperti Muhammad. Dan kalau dilihat dari atas, besar, panjang. Nah, kalau kita begitu aja dengan kita ungkap bela sungkawa, kita ikut sholat jenazah, kita ikut ke kubur, itu pahalanya luar biasa. Ya, selain itu semua pahala semua tadi menambah keimanan. Kalau betul-betul digunakan itu momen untuk mengingat kematian. Ya. Manusia lewat doang, numpang lewat. Ya, ad-dunya gantarah. Ya, kata Sayyidina Ali, ad-dunya gantarah. Dunia itu jembatan. Mampir saja kita. Lewat sebentar, berteduh. Ya, sudah lewat. Dan ini yang menentukan. Di dunia ini menentukan. Nanti kita bagaimana besok di kubur, bagaimana mahsyar di padang mahsyar, bagaimana kita lewat Shiratul Mustaqim, semuanya penentuannya di dunia. Ya. Kalau di dunia ini lulus, maka alam berikutnya lebih bagus. Ya. Makanya guru-guru kita tuh tidak akan meninggalkan kita, apalagi mereka meninggal, nggak akan meninggalkan kita. Kenapa? Kalau masih hidup, mereka sibuk dengan murid yang ini, sibuk sama keluarga, sibuk sama makam, sibuk sama bersuci, nggak bisa ngurusin kita. Tapi kalau mereka udah di alam kubur, mantau kita, dia lihat kita. Nah, itu para aulia sholihin seperti itu. Ya. Nah, begitu juga kita. Nah, itu kaidah ilmu, itu kaidah, rumus. Setiap orang yang lulus di dunia ini, maka alam berikutnya lebih baik. Manusia pertama-tama di mana? Alam roh, ya. Alam roh, masih terombang-ambing di alam roh. Kedua, masuk di perut, alam rahim. Nah, di alam rahim dia senang, lebih nikmat daripada alam roh. Roh ketemu sama tubuhnya, enak di alam rahim, dia hangat. Lahir di dunia, gimana? Dia nangis karena dia merasa di dunia nggak enak, belum ada kenikmatan. Pas dia minum susu, ajib. Nah, dunia lebih ajib daripada alam rahim. Nah, begitu juga nanti, ya, di kubur, di mahsyar, di Shiratul Mustaqim, itu kedudukan kita lebih bagus penentuannya di dunia. Nah, kalau insya Allah kalau kita beriman, kita minta sama Allah supaya ini iman selalu ada di hati kita, ya, tambah-tambah keimanan kita dan meninggal dalam keadaan beriman. Itu. Jadi mendapatkan itu mudah, tapi mempertahankan itu sulit. Nah, ini bagaimana mempertahankannya? Sisa umur ini kita ini, ya, gunakan nih. Ada majelis ilmu di Ternate banyak, hadir, ya. Ada ilmu di majelis mana, hadir, ya. 3 hari sekali harus ada siraman ilmu. Kalau tidak ada, roh kita kelaparan, ya. Itu ulama besar tuh, Fathul Musil, ya, dalam kitabnya Ihya dikatakan, alaisal marid idza muni'a at-ta'am wal akal wasyarab ad-dawa yamut, qala bala, qala kadzalika al-qalb idza muni'a anhu al-ilm wal hikmah 3 ayyam yamut. Ya. Bukankah orang yang sudah sakit, jika tidak makan, tidak minum, tidak makan obat, dia akan mati? Jawabannya tentu. Begitu pula hati manusia, jika tidak mendapatkan siraman rohani, siraman ilmu, siraman zikir selama 3 hari, dia akan mati. Ya. Nah, ini, ya, majelis ilmu, hadir, amalkan ilmu sedikit-sedikit supaya tidak lupa. Nah, orang yang
meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, mati dalam keadaan syahid. Ya, syahid. Luar biasa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang barakah, ya. Panjang umur, sehat afiat, diberikan panjang umur, dan pasti kita berharap meninggal dalam keadaan husnul khatimah.